Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri yaumiddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang paling utama yang saya hormati dan kita hormati semua, dosen pengampu mata kuliahan manajemen kelas Ibu Dina Amalia, yang mari sama-sama kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan ditambah rezeki-rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Baik, saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul pendekatan manajemen kelas, pendekatan berbasis manajerial dan berbasis psikologis, dan pengolahan lingkungan belajar, faktor yang mempengaruhi lingkungan belajar dalam kelas. Pemakalah saya sendiri. A. Pendekatan manajemen kelas. Manajemen kelas adalah usaha upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan suatu yang menjadi objek siswa melalui interaksi timbal balik. Jadi yang dimaksud manajemen kelas ini upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objek siswa melalui interaksi timbal balik. Yang kedua, manajemen kelas pengelolaan, penyelenggaraan keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sarana atau sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seseorang siswa melakukan penyimpangan. Jadi pendekatan yang dilakukan seorang guru ini dalam manajemen kelas akan sangat berpengaruh di pandangan guru. Jadi contohnya kayak misalnya nih, kita ini harus tahu kan bagaimana nih siswa ini aktif atau tidak di kelasnya gitu, tingkah lakunya seperti apa, baik atau tidak nih. Jadi seorang guru itu harus menguasai manajemen kelas ini gitu. Selanjutnya, pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang berkaitan langsung dalam hal ini. Karena pengelolaan kelas yang dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan belajar anak didik secara berkelompok maupun secara individual. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Jadi pengelolaan kelas ini diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol bagaimana tingkah laku anak didik. Seorang guru itu bagaimana nih kita mengontrol tingkah laku anak ini. Jadi peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin. Tuh, jadi pakaiannya kudu rapi gitu, datang kudu tepat waktu, ya dalam kelas gitu. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk menaatinya. Jadi sebuah peraturan yang ada di kelas itu, jadi seseorang murid itu kudu patuh dan taatlah untuk mentaati ini semua gitu. Selanjutnya, pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan perubahan tingkah laku sesuai dengan namanya, pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Jadi pendekatan perubahan tingkah laku ini sesuai dengan namanya ya, pasti kalian juga udah pada paham lah gitu. Karena di sini sudah perubahan tingkah laku anak nih. Itu pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak. Jadi tingkah lakunya nih kita lihat nih, misalnya kayak banyak kan namanya anak-anak itu ada yang sopan, ada yang tidak sopan itu. Jadi seorang guru harus bisa mengubah tingkah laku anak tersebut gitu. Selanjutnya, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Jadi kan biasanya ada tuh anak-anak itu kan biasanya ada yang yang berisik di kelas gitu, ibaratnya apa dibercandain sama dia antara
Jadi emosi lah ibaratnya, dia nggak mau diganggu gitu hubungan sosialnya yang positif. Dan jadi kita ini harus, seorang guru itu harus menciptakan hubungan sosial yang positif dalam kelas gitu. Jangan hanya 1-2 orang doang begitu. Jadi semuanya harus kita berinteraksinya kudu semuanya, jangan 1-2 orang doang gitu kan. Selanjutnya psikologis terbagi menjadi yang pertama psikologis abnormal. Yang dimaksud psikologi abnormal ini mempelajari perilaku manusia yang abnormal dan psikopatologi. Bidang ini fokus pada penelitian dan pengobatan bermacam-macam gangguan mental, sangat terkait dengan psikoterapi dan psikoklinis. Selanjutnya psikobiologi atau biopsikologi mempelajari bagaimana proses biologis dalam tubuh manusia mempengaruhi jiwa dan perilakunya. Bidang ini sangat berhubungan dengan neuroscience. Yang selanjutnya psikologi klinis berfokus pada asesmen, penilaian, diagnosis dan perawatan orang-orang dengan gangguan mental. Yang selanjutnya psikologi kognitif mempelajari proses-proses yang berlangsung dalam pemikiran dan kognitif manusia. Bidang ini meneliti topik-topik seperti perhatian, memori, persepsi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan bahasa. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik adalah yang pertama faktor jasmani. Jadi sudah jelas ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik ini kayak faktor jasmani, kayak jasmani dia kayak contohnya kayak kesehatan lah, misalnya dia kurang sehat gitu. Itu yang mengganggu lah, yang mengganggu belajar peserta didik ini gitu. Kayak cacat tubuhnya itu kan pasti mengganggu. Dia nggak bisa jalan ya kan, susah jalannya, atau nggak punya tangan misalnya contohnya begitu ya Bu. Dia nggak punya tangan ya dia nggak bisa menulis gitu, jadi susah lah, jadi mengganggu ibaratnya lah yang proses belajar ini. Selanjutnya ada faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Nah yang selanjutnya ini kita jadi seorang guru itu harus memperhatikan gitu bagaimana siswanya nih aktif atau enggak di kelasnya. Nah terus yang kedua itu minatnya, anak-anak kira-kira nih seperti apa kira-kira minatnya, apa menggambar atau menulis atau bikin kaligrafi gitu kan. Yang selanjutnya bakat, kita harus melihat nih bakat seorang siswa-siswi ini apa bakatnya, apa di bidang ceramah, apa di bidang baca tulis Quran gitu kan, macam-macam gitu, kita harus tahu bakatnya. Terus kayak misalnya kesiapan, jadi kita harus tahu nih bagaimana nih siswa kita siap atau enggaknya gitu, atau matang atau enggak nih kalau misalnya kita taruh di ceramah nih. Oh misalnya kita tunjuk kayak Ika disuruh ceramah, nih anak kira-kira siap nggak nih gitu, kira-kira siap nggak nih untuk ceramah gitu, kayak kematangannya kudu disiapin gitu kan, kayak teks-teksnya segala macam, kesiapannya gitu, disiapin. Terus selanjutnya faktor keluarga, ini faktor keluarga juga pasti memicu Bu, itu memicu banget, sangat mempengaruhi lah proses belajar gitu. Karena kenapa sebabnya, kalau misal kayak mama ya anak yang broken home itu kan biasanya dia kurang kasih sayang orang tua lah gitu. Dia ini anak ini ibaratnya di kelasnya kayak badung, bangor, itu seorang guru harus memperhatikannya gitu, bagaimana caranya untuk biar dia disiplin gitu. Yang kedua faktor sekolah. Faktor sekolah ini pasti sangat mempengaruhi belajar siswa gitu, sangat. Karena kenapa kan? Kayak misalnya di sekolah itu saya pernah melihat itu di pesantren itu pada main geng-gengan. Itu pada main geng-gengan, antara geng ini. Padahal di kelas itu maksudnya tetap kita sekelas, cuman kalau udah di luar udah mencar gitu. Jadi ibaratnya nggak bareng-bareng lah gitu, solidnya nggak ada gitu Bu. Jadi sangat mempengaruhi gitu. Jadi awang-awangan sekolah juga bawaannya. Dan selanjutnya faktor masyarakat gitu. Kalau misalnya faktor masyarakat ini juga nggak ngedukung, itu sangat sulit sih. Karena itu salah satu kita mendorong buat kita biar semangat belajar gitu kan. Itu kayak masyarakat itu kan bisa dari orang lain gitu, dari teman atau sahabat, dari kawan gitu. Itu bisa. Selanjutnya mungkin segitu aja Bu dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau bahkan menambahkan, silakan tafadhol maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa dok? Terus kayak